Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Tisha Riyadatul Ais dengan NIM 2019-20-169. Cita-cita saya, secara umum, saya ingin menolong orang sebanyak-banyaknya. Secara sempit, saya ingin menjadi seorang jaksa. Amin. Moto hidup saya akan melakukan apapun yang saya inginkan selama itu tidak menyakiti dan merugikan orang lain. Karena saya suka belajar hal baru, dimanapun, kapanpun. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah Sistem Peradilan Pidana dengan mengusung tema Reformasi Sistem Peradilan Pidana guna meminimalisir mafia peradilan. Yang akan saya sampaikan, saya bagi menjadi 6 bagian. Yaitu yang pertama, definisi dan ruang untuk mafia peradilan, yang kedua, kasus mafia peradilan, yang ketiga, penyebab mafia peradilan, yang keempat, dampak mafia peradilan, yang kelima, reformasi sistem peradilan pidana, dan yang terakhir, upaya meminimalisir mafia peradilan. Bagian yang pertama. Nah, apa sih mafia peradilan itu sendiri? Mafia peradilan merupakan bentuk kegagalan peradilan sebagai sarana mencari keadilan, telah menjadi pola tindakan menyimpang dalam proses peradilan pidana. Jadi mafia peradilan ini sendiri itu sering disebut dengan istilah abuse of power, yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang berakibat pada permainan keadilan sehingga rasa keadilan di sini seolah-olah kosong dan tidak terlaksana dengan sebenar-benarnya. Perbuatan ini tuh sangat merugikan masyarakat gitu ya, karena rasa keadilan dan kepastian hukum seakan-akan hanya menjadi sebuah sandiwara gitu. Lalu selanjutnya muncul 4 pola modus operandi kegiatan mafia peradilan dalam mekanisme peradilan. Yang pertama, penundaan pembacaan putusan oleh majelis hakim. Jadi hakim akan menghindar bila ditanyakan alasan penundaan dengan mengatakan kalau ditanyakan ke panitera akan mendapat sinyal bahwa hakim meminta sesuatu. Yang kedua, hakim sengaja tidak memberi penilaian atas suatu fakta atau bukti tertentu sehingga putusan pengadilan ringan bahkan putusan bebas. Yang ketiga, manipulasi penerapan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Jadi ini majelis hakim mencari peraturan hukum sendiri sehingga fakta hukum ditafsirkan berbeda. Akhirnya dakwaan tidak terbukti, putusan bebas. Yang keempat, pencarian peraturan perundang-undangan oleh majelis hakim agar dakwaan jaksa beralih ke pihak lain, terutama pada korupsi, dibuat agar terdakwa melakukan hal tersebut atas perintah atasan sehingga terdakwa dibebaskan. Lalu selanjutnya, bagaimana sih situasinya? Ilustrasi salah satu kasus mafia peradilan ya. Ini saya contohkan dengan kasus Gayus. Ini ada beberapa yang saya terkenalkan, beberapa kasus yang cukup terkenal. Ya, ini mengerikan ya. Suap menyuap, korupsi bansos ini dilakukan oleh aparat penegak hukum sendiri yang seharusnya dilihat masyarakat dia bisa memberikan keadilan gitu, tapi dia sendiri melakukan hal yang tidak adil. Ini ada beberapa faktor yang saya terapkan. Yang pertama, tidak adanya sikap jujur dari APH. Ini kan biasanya penegak hukum seorang yang adil tuh biasanya hidup terbuka, saling percaya dan jujur gitu kan. Tapi ya ini ironis ya ketika seorang penegak hukum dalam menangani atau mau memberantas kasus KKN, sedangkan dalam proses penyelesaian masalah itu sendiri terjadi KKN. Nah, dengan sikap tidak jujur itu, seorang penegak hukum dapat memutuskan seorang yang benar-benar salah menjadi benar, dan sebaliknya yang seharusnya benar bisa disulap menjadi salah gitu. Lalu selanjutnya ada faktor lingkungan. Ini ya, meskipun seorang penegak hukum sudah memiliki kehidupan ekonomi yang cukup baik, namun ia tetap melakukan kejahatan karena faktor ingin hidup mewah. Ini juga telah dijelaskan oleh dengan teori Gann ya, kalau nggak salah. Teori Gann. Itu ada alasan kenapa orang-orang melakukan korupsi, ada 4. Lalu selanjutnya yang ketiga ada rapuhnya mental para penegak hukum. Jadi keadilan hanya merupakan ungkapan verbal yang nilainya sebatas hiburan belaka bagi rakyat kalau tidak dirasakan oleh rakyat sendiri dalam praktik hidup. Jadi karena itu para penegak hukum harus berusaha untuk
mengamalkannya dan dalam cara mengambil keputusan, cara menyelesaikan persoalan, cara menjalankan kekuasaan dalam setiap kegiatan penegakan hukum di Indonesia. Jadi dalam hal ini tuh kegagalannya bukan karena rendahnya profesionalisme para aparat penegak hukum, tapi karena rapuhnya mental yang diperlukan gitu, karena terlalu banyak suap segala macam gitu. Ini seharusnya rakyat juga mendukung ya, tidak boleh membiasakan suap menyuap dan korupsi dalam hal sekecil apapun. Lalu selanjutnya ada lemahnya hukum peradilan, dan yang terakhir ada natural inclination. Nah, natural inclination ini tuh dikemukakan oleh seorang kriminolog gitu, namanya Jonathan Casper. Dia memiliki buku berjudul Nature of Law and the Cause of Crime gitu. Jadi natural inclination ini apa sih? Gitu. Natural inclination itu seseorang yang sejak lahirnya telah membawa bibit-bibit negatif sehingga dalam pertumbuhannya ia sering melakukan kejahatan. Dekat-dekat ini kan ada kasus di Korea Selatan ya yang sangat viral bahwa ada satu orang, saya lupa namanya, Kim Jong Un atau siapa, dia itu melakukan pembunuhan berkali-kali ya. Dan dia ini tidak merasa bersalah saat melakukan pembunuhan karena menurutnya itu adalah sebuah hobi. Jadi pada mulanya saat kecil dia ini tidak memiliki siapapun. Di tetangganya ada seorang paman yang dia ini sangat dekat. Namun oleh pamannya itu, dia malah diajak ke hutan karena kerjanya pamannya di hutan, diajak ke hutan namun bukan untuk bekerja. Dia ternyata disodomi begitu ya, sehingga pria ini tuh jadi punya kebiasaan membunuh orang. Sampai akhirnya terungkap bahwa pembunuhannya ini telah memakan 20 korban, kalau nggak salah. Akhirnya di penjara, karena di dalam penjara pun dia ini merasa hobi ya, kalau nggak bisa, kalau nggak bunuh orang, akhirnya menjadikan dirinya sendiri sebagai korban terakhir pembunuhan itu, dan meninggal di penjara. Ini besar ya dampak peradilan di sistem peradilan pidana. Jadi sistem peradilan pidana yang sudah dibangun sedemikian rupa akan rapuh dalam sekejap. Keberadaan mafia peradilan ini dapat memberikan tatanan hukum yang sudah baik menjadi tidak baik. Ini maraknya kasus ini tuh, kasus mafia peradilan ini yang membuat masyarakat jadi tidak percaya kinerja APH lagi. Kan di sekitar kita saja sering sekali mendengar tidak percaya oleh polisi dan lain-lain gitu. Jadi ini merendahkan harkat martabat dan kewibawaan pemerintah, terkhusus lembaga peradilan atau yudikatif. Ini ada contoh yang sudah saya tulis ya di PPT saya. Selanjutnya, lalu selanjutnya bagian 5 yaitu reformasi sistem peradilan pidana. Ini sudah saya terterakan ya kelemahan KUHP. Ini bisa dibaca sendiri dari pasal 183 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Perlu digarisbawahi bahwa ketentuan pra-peradilan dalam KUHP hanya sebatas menguji atau examinator judge sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, tetapi tidak meliputi menguji tindakan menyimpang dari penyidik. Jadi diharapkan dari posisi examinator judge harusnya menjadi investigating judge. Selanjutnya ada agenda reformasi sistem peradilan yang di sini dibagi menjadi 3 gitu ya. Jadi di sini ada yang perlu direvisi ya, dibagi menjadi 3 ini: reformasi struktur kelembagaan, reformasi materi peraturan hukum, dan reformasi moralitas. Selanjutnya, reformasi sistem peradilan pidana dari aspek substansi hukum tercakup dalam desain kekuasaan kehakiman one roof system masih bersifat parsial karena belum meliputi lembaga penyidik dan penuntut umum, hanya pada badan-badan pengadilan. Reformasi sistem peradilan pidana dapat dilakukan dengan desain sistem peradilan pidana yang integral berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai top leader kekuasaan kehakiman yang bisa mengontrol keseluruhan praktik penegakan hukum termasuk penyidik dan penuntut umum sebagai bagian kekuasaan kehakiman serta aspek kultur hukum dengan menegakkan perilaku penegak hukum menjunjung tinggi asas due process of law. Selanjutnya, nah ini selanjutnya ada upaya meminimalisir mafia peradilan ya, yang saya sudah terterakan di sini. Jadi saya contohkan saja kasusnya. Itu di Amerika Serikat ada fenomena korupsi tidak sistematik karena tidak menyatu dalam sistem pelayanan publik, dan juga di Korea Selatan karena masih ada kontrol sosial dan kontrol hukum, bekas presiden dan anak presiden tidak dibuat menjadi kebal hukum di Korea Selatan. Sedangkan di negara kita, lembaga sosial politik dan hukum tidak memiliki daya kontrol. Bahkan terjadi krisis kewibawaan institusi dengan adanya sinar
kebenaran moral hukum dan cahaya transformasi demokrasi yang sehat, maka korupsi di negara tersebut, tadi di negara Amerika Serikat dan Korea, tidak sampai sistematik. Korupsi tidak sampai menjadi kanker yang akut menggerogoti jaringan birokrasi gitu ya. Di negara kita, Indonesia, perilaku hukum para pejabat dan elit politik dan ekonomi yang bersifat koruptif banyak terpublikasi dengan tanpa rasa bersalah. Nah, ini jadi pembahasan terakhir ya yang saya presentasikan. Lalu ada sedikit pantun menarik, satir. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Maling kecil sakit melulu, maling besar dimuliakan. Nah, sekian presentasi dari saya rasa cukup. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan yang mau kita diskusikan, silahkan hubungi email saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.